Kamu lagi peluk apa itu, Tot? Ini kaos dari Ada Apa Gerangan yang ada gambar wajahku, Ed. Coba lihat. Tapi kenapa wajahku kamu tutup pembalut? Masa aku harus peluk wajahmu juga, Ed? Emang aku cowok apaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita lanjutkan cerita Sentot Man. Tapi sebelum itu, buat Sentot lover yang mau koleksi merchandise kaos Sentot, bisa langsung chat adminnya aja ya. Nomornya saya taruh di deskripsi. Ada kaos dan hoodie, tinggal pilih aja suka yang mana. Nah, itu aja iklannya, kita langsung lanjut ke cerita Sentot Man dan Eddie Man. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Dari balik semak kering dan batuan runcing yang mengelilingi medan sabana yang luas itu, Sentot dan Eddie mulai mendekat dengan langkah hati-hati. Suasana sekitar terasa mencekam. Kabut merah samar menyelimuti medan pertempuran yang masih dipenuhi peki dan denting senjata. Bau darah dan tanah basah menguar di udara. Langit retak oleh kilatan petir, dan dari kejauhan mereka bisa melihat tiga sosok yang dikenalnya. Arya dengan pedangnya, Gilang sang pendekar tombak, Sekar yang bersiap dengan tangan menyala aura biru, dan di belakang mereka Lembu Gumilar berdiri tegap bersama seorang pria tua berjubah serba putih, berwibawa dan tampak seperti seorang resi. Namun langkah mereka terhenti ketika langit mendadak menggelap oleh bayangan besar yang melintas cepat. Dari antara awan gelap melayang sosok makhluk aneh berbentuk tubuh manusia, namun kepalanya menyerupai burung elang. Sayapnya lebar berkibar di udara, memancarkan cahaya berpendar dari bulu-bulunya yang keras dan logamik. Wajahnya bengis dengan mata merah menyala dan paruh runcing yang tampak seperti baja hitam. Di kedua tangannya yang bercakar, ia menggenggam semacam senjata berbentuk trisula pendek berisi aliran listrik menyambar-nyambar. Seketika sosok itu melesat berputar di udara, mengepak kuat seperti badai. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan sebuah bola energi kuning keemasan terbentuk di antara kedua cakarnya. Energi itu mendesis seperti ribuan lebah marah, lalu meluncur ke bawah, tepat ke tempat Arya, Gilang, Sekar, Lembu Gumilar, dan sang resi sendiri. "Tot, awas!" Eddie langsung menarik tubuh Sentot ke tanah. Itu ada bom peluru petir!" teriak Sentot saking paniknya. Ledakan maha dahsyat mengguncang tanah. Kilatan cahaya menyilaukan sejenak mata mereka. Angin panas dari ledakan menyapu wajah Eddie dan Sentot, memaksa mereka menutup mata. Namun saat asap dan debu mengendap, mereka melihat sebuah kubah cahaya berpendar keperakan menyelubungi area tempat teman-teman mereka berdiri. Kubah itu tampak seperti perisai gaib, nyaris transparan, tapi kuat dan berkilau seperti kaca yang bernyawa. Energi dari serangan sosok burung itu memantul ke udara dan sirna dalam percikan api. Di tengahnya, kakek tua berbaju putih berdiri tegak. Satu tangan terangkat ke langit, membentuk mudra rumit dengan jari-jarinya. Wajahnya tenang, matanya tertutup, dan jubahnya berkibar lembut dalam gelombang aura magis yang mengalir dari tubuhnya. "Ed, itu pasti kakek sakti banget," bisik Sentot dengan mata membelalak. "Iya,
Dia yang bikin perisai itu, Tot. Kita harus segera ke sana. Angin kencang berdesir saat Eddie dan Sentot berlari sekuat tenaga melintasi medan sabana yang porak-poranda. Tanah bergetar, kilatan petir menyambar dari langit merah darah, dan aroma asap campur darah memenuhi udara. Di depan mereka, bayangan Arya, Sekar, Gilang, dan sang kakek resi mulai tampak lebih jelas. Harapan mulai tumbuh di dada mereka. "Ayo Tot, dikit lagi kita sampai," seru Eddie sambil menarik tangan Sentot yang tertinggal sedikit. Namun di atas langit yang gelap, sosok manusia elang itu kembali melayang dengan kecepatan luar biasa. Sayapnya mengepak keras, memicu badai angin panas. Kali ini ia tidak melempar bola energi, melainkan mengepakkan sayapnya dengan ledakan cahaya tajam. Dari sela-sela bulu sayapnya yang mengkilap, ratusan helai bulu rontok terlepas, dan sebelum mencapai tanah, bulu-bulu itu berubah menjadi panah-panah cahaya menyala merah keemasan. "Tot, lari!" teriak Eddie panik. Seketika hujan panah energi meluncur dari langit seperti badai meteor. Suara siulan dan desing mengisi udara, diikuti ledakan-ledakan kecil ketika panah itu menghantam tanah dan bebatuan di sekitar mereka. Beberapa cukup dekat hingga mengangkat debu dan api kecil. Untungnya, sesaat sebelum panah cahaya itu menyentuh mereka, dari arah sang kakek resi, gelombang energi melingkar seperti riak air menyebar cepat. Sebuah perisai gaib transparan kembali mengembang, melingkupi tubuh Eddie dan Sentot juga. Panah-panah cahaya itu menghantam perisai seperti hujan badai, memantul atau meledak di permukaan pelindung, menggetarkan tanah. Meskipun selamat dari serangan langsung, daya hentak dari gelombang ledakan tetap berdampak. Tubuh Eddie terdorong keras ke belakang. Dia mendarat muka duluan ke tanah. Debu langsung menyelimuti wajahnya. "Makan pasir lagi," gumamnya pelan dengan suara parau. Sementara itu Sentot terpental ke arah lain, terlempar ke sebuah kubangan air yang tak mereka perhatikan sebelumnya. Awalnya terdengar seperti biasa, suara orang jatuh ke dalam air. Tapi kubangan itu bukan air biasa. Warna airnya hitam pekat, nyaris seperti oli. Dan begitu Sentot tenggelam lalu muncul kembali, wajah, rambut, dan seluruh bajunya menjadi gelap legam, seolah dibalut aspal cair. Ini apaan?" teriak Sentot, berusaha berdiri sambil mengibaskan lengannya yang penuh cairan lengket. Tapi semakin ia mengelap, semakin menyebar kotoran itu ke seluruh tubuhnya. "Tot, kamu kena kutukan gerhana bulan itu," jawab Eddie yang masih merangkak pelan-pelan, berusaha mengangkat kepalanya dari tanah. Sentot hanya bisa berdiri dengan wajah putus asa. Tubuhnya kini seperti bayangan anak kecil gosong yang mencolok di tengah sabana yang terang. Tiba-tiba dari arah depan suara Arya memanggil, Tot, kalian di sini? Ayo cepat sini!" Dan meski tertatih dan berlumpur-lumpur gaib, mereka kembali berlari menuju titik kumpul, ke arah sahabat-sahabat mereka yang kini juga bersiap menghadapi pertempuran selanjutnya. Debu masih mengepul ketika Eddie dan Sentot akhirnya tiba di sisi Arya, Sekar, Gilang, Lembu Gumilar, dan sang kakek resi. Eddie dengan wajah penuh tanah dan pasir segera menghampiri Arya. "Arya, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Siapa makhluk-makhluk itu? Kenapa kalian bisa di sini?" tanyanya bertubi-tubi, nafas terengah dan mata penuh kebingungan. Namun Arya dengan tatapan tajam yang tidak pernah Eddie lihat sebelumnya hanya menoleh singkat dan menjawab, "Bukan saatnya menjelaskan, Ed. Kita harus bertahan dulu. Mereka datang dari kegelapan, jin-jin hitam yang tidak seharusnya bangkit." Belum sempat Eddie bertanya lagi, teriakan tajam memecah udara. Dari langit, sosok manusia elang kembali melayang rendah. Sayapnya menyapu angin keras hingga tanah di bawahnya terangkat. Matanya bersinar merah penuh kebencian. "Gilang, sekarang!"
teriak Arya. Gilang mengangguk cepat. Dengan gerakan mantap, ia mengangkat tombaknya yang bersinar putih kemerahan. Aura panas membungkus senjata itu. Ia menjejak tanah sekali, menimbulkan retakan kecil, lalu melemparkan tombak itu ke langit, langsung mengarah ke dada manusia elang. Tombak itu melesat, meninggalkan jejak cahaya seperti komet. Di saat yang sama, Arya mengangkat tangan kirinya, lalu mengepalkan telapak. Sebuah gelombang pukulan energi keluar dari dentuman udara yang padat, menghantam tepat saat tombak hampir mencapai target. Manusia elang terpental ke belakang, namun belum jatuh. Ia memekik marah, mengepak kuat dan berbalik menyerang. Namun, sebelum sempat membalas, Gilang sudah muncul di hadapannya. Tubuhnya melayang ditopang kekuatan spiritual, menebas dengan tombak yang kini menyala merah menyilaukan. Pertempuran sengit terjadi di udara. Manusia burung menebas dengan cakar dan kilatan petir. Gilang menangkis dan membalas dengan tusukan tombaknya yang cepat dan presisi. Arya yang dari bawah terus mengirim gelombang pukulan energi untuk memberi dukungan, membuat lawan sulit menstabilkan posisi di udara. Sementara di sisi lain medan, langkah tenang menyibak asap. Dewi Sekar Ireng muncul dari balik reruntuhan. Tubuhnya masih diselimuti aura ungu pekat. Ia berjalan perlahan namun pasti. Setiap langkahnya membuat rumput di sekitarnya mengering dan menghitam. Di belakangnya, prajurit-prajurit yang berani menghalangi telah gugur. Tubuh mereka membatu atau hangus. Kini langkahnya terhenti hanya beberapa meter dari sang kakek resi yang berdiri tenang di tengah medan. Jubah putihnya berkibar ringan oleh angin pertempuran. Mereka saling menatap. Sekar Ireng berbicara pertama. "Kau masih menjaga pintu antara jagat luhur dan dunia manusia? Sudah waktunya kau lengser, Resi Purwa." Resi itu membuka mata pelan. "Selama aku masih ada, kegelapan tidak akan pernah jadi raja." Aura di antara mereka mendidih. Dua kekuatan tua saling mengenal dan saling menanti waktu pertempuran. Udara di sekitar mereka mulai bergetar. Konfrontasi besar akan dimulai. Kabut sisa ledakan masih menggantung di udara, berputar-putar seperti pusaran mimpi buruk. Di tengahnya, Dewi Sekar Ireng dan Resi Purwa berdiri saling menatap. Kekuatan mereka menekan medan sekitarnya hingga tanah merekah dan langit menderu. Namun, tiba-tiba desingan tajam membelah udara. Ledakan mendadak menghantam sisi tubuh Sekar Ireng. Sosok gaib berkulit sehitam malam, dari rambut, mata hingga bajunya, seolah ia terbentuk dari bayangan, muncul dari balik kabut. Indrawira. Sosok itu berdiri dengan dada terangkat, wajah keras dan sorot mata penuh dendam. "Kau pikir kita selesai, Sekar?" Suara Indrawira seperti suara dua dunia yang bertabrakan, bergetar dalam dada seperti gema gaib. Dewi Sekar Ireng meski sempat terhuyung, segera berbalik dan mendesis tajam. Aura ungu pekat menyala di sekitar tubuhnya, berputar membentuk pusaran energi kegelapan. "Ternyata kau belum hancur sepenuhnya, Indrawira." Dan tanpa aba-aba, dua kekuatan kuno itu saling terjun ke dalam pertarungan brutal. Sekar Ireng melesat lebih dulu. Tubuhnya seperti bayangan bergerak tak kasat mata. Dengan jentikan jarinya, gelombang energi berwarna ungu kehitaman dilepaskan, menyapu tanah dan membelah batu. Namun Indrawira menangkisnya dengan telapak tangan, membentuk perisai bayangan yang menghisap cahaya. Lalu ia membalas. Dengan satu hentakan kaki, tanah di bawahnya terbelah, dan dari celahnya muncul duri-duri bayangan yang mencoba menusuk Sekar Ireng dari bawah. Dewi itu melayang ke atas, lalu memutar tubuh seperti pusaran, menciptakan tornado energi gelap yang menelan semuanya dalam radius puluhan meter. Pohon tumbang, tanah terangkat, dan suara angin menderu seperti lolongan setan. Namun Indrawira tidak tinggal diam. Ia menatap tornado itu lalu menyilangkan kedua tangannya.
lalu menghantam tanah. Dari tubuhnya meledak ribuan pecahan cermin hitam. Tiap pecahan membentuk dirinya sendiri dalam versi kabur, ilusi yang menyerang dari berbagai arah. Sekar Ireng harus menghadapi ratusan bayangan indrawira sekaligus, membuat udara penuh ledakan dan kilatan sihir. Langit di atas mereka menghitam, seperti perang para dewa di dimensi mimpi buruk. Di atas langit, pertempuran tak kalah sengit berlangsung. Manusia elang menukik dari ketinggian, sayapnya mengeluarkan kilat dan tiap kibasan menciptakan gelombang suara yang menghancurkan pepohonan. Gilang dengan tombaknya yang kini menyala seperti bara merah beradu langsung di udara. Tiap tusukan dan tebasan diikuti percikan api dan dentuman keras. Sesekali tubuh Gilang terpental, tapi ia terus kembali seperti badai tak kena lelah. Sementara itu di bawah, Arya berdiri tegap, mata tertutup. Ia menarik nafas dalam, lalu membuka matanya. Penuh cahaya putih menyala. Saatnya, jurus 3 langit. Dengan kedua tangan, Arya membentuk formasi. Udara bergetar dan di atasnya 3 lingkaran energi muncul, melayang mengelilingi tubuh manusia elang. Ketiganya seperti matahari kecil berwarna perak. Ketiga lingkaran itu menembakkan sinar tajam bersamaan, mengepung manusia elang dalam jeratan cahaya. Manusia elang berteriak, tubuhnya berusaha melepaskan diri, tapi Gilang sudah berada tepat di depan wajahnya. Tombak Gilang menghantam, terang dan gelap bertabrakan dalam ledakan menyilaukan. Seluruh sabana kini berguncang. Di satu sisi, pertempuran di langit antara Gilang, Arya melawan manusia elang menciptakan badai kilat dan pusaran angin. Dan di sisi lain, pertarungan Sekar Ireng melawan Indrawira menelan tanah dalam ledakan kegelapan dan cahaya ilusi. Edi dan Sentot hanya bisa berjongkok di balik reruntuhan. Mata terbelalak menyaksikan 2 pertempuran epik antara kekuatan terang dan kegelapan yang bukan lagi milik manusia biasa. Awan hitam menggulung di atas sabana jagat luhur. Kilat menyambar tanpa henti seiring dentuman pertempuran yang mengguncang daratan. Di angkasa, manusia elang berputar cepat seperti tombak bersayap. Tubuhnya diliputi aura cahaya keemasan yang menyilaukan. Sayapnya membentang megah, setiap kepakan menimbulkan hembusan angin tajam yang cukup kuat merobohkan pohon besar. Di sisi lain, Arya dan Gilang mulai kewalahan. Tubuh mereka dipenuhi luka, nafasnya memburu. Gilang menggenggam tombaknya erat, sementara Arya sudah mengeluarkan hampir seluruh cadangan energi jurusnya. Di udara, mereka hanya bisa bertahan karena musuh mereka penguasa langit. Dia terlalu cepat, teriak Gilang sambil berusaha menebas dengan tombaknya. Tapi sosok elang itu seperti kilat yang hidup, melesat dan muncul dari sisi lain sebelum serangan mereka selesai. Tiba-tiba, manusia elang menukik dengan kedua kaki menyatu, berubah jadi panah cahaya tajam dan menghantam Arya di dada. Arya terpental keras ke tanah, tubuhnya menghantam bebatuan hingga menimbulkan retakan besar. Gilang tak sempat bereaksi, sayap kiri sang elang menyabetnya dari belakang. Tubuh Gilang terpelanting seperti daun ditiup badai, menghantam batang pohon patah sebelum terkapar. Melihat itu, Sekar dengan satu gerakan cepat melesat ke langit melemparkan bilah energi ke arah manusia elang. Tebasan itu memang mengenai target, tapi hanya meninggalkan luka ringan di lengan musuh. Sang manusia elang berbalik, matanya menatap Sekar dengan sinis. "Makhluk tanah ingin menari di langit?" Suara itu tajam dan menyindir, seperti guru yang mengejek. Sekar tidak menjawab. Ia langsung melemparkan rentetan proyektil energi dari kedua tangannya. Tapi gerakan manusia elang jauh lebih lincah di udara. Ia meliuk, berputar dan dalam sekejap sudah berada di belakang Sekar, menendangnya dari belakang. Sekar terlempar turun menghantam tanah keras dengan suara dentuman berat. Ia bangkit, terhuyung tapi tetap menyeringai. "Tidak sehebat yang kukira."
Manusia elang kemudian kembali mengudara tinggi, lalu menukik membentuk spiral cahaya dan mengarah pada Gilang yang baru saja bangkit. Tapi sebelum sempat mengenai, Arya yang kembali berdiri memanggil namanya. Sekar, sekarang! Sekar membalikkan tangan membentuk pusaran energi. Arya dengan sisa kekuatannya menciptakan lingkaran pelontar udara. Bersama mereka melempar Gilang ke udara seiring dengan tombaknya. Gilang terangkat seperti peluru, berputar bersama senjatanya. Dan adu kekuatan pun terjadi di langit. Tombak Gilang bertemu cakar manusia elang, memercikkan kilatan dan semburan energi. Tapi meskipun mengenai, manusia elang hanya terdorong, tidak terluka parah. Balasannya cepat dan kejam. Dengan satu gerakan bersayap, dia menciptakan gelombang kejut yang menghantam mereka bertiga sekaligus. Arya, Gilang dan Sekar terpental dari langit satu persatu. Ketiganya menghantam tanah, terhempas, tersungkur, tapi tetap hidup. Tubuh penuh luka, tapi mata mereka belum padam. Mereka bangkit perlahan, terluka tapi pantang mundur. Sementara itu, Edi dan Sentot hanya bisa menatap dari kejauhan. Tubuh mereka masih gemetar, namun hati mereka mulai berkobar. Ed, mereka dihajar habis-habisan. Aku lihat, Tot, tapi mereka juga gak nyerah. Apa kita bisa bantu mereka, Ed? Dengan apa, Tot, bantunya? Dengan berdoa, Ed. Edi menatap langit, lalu menatap tangannya sendiri. Belum tahu harus melakukan apa. Tapi satu hal yang jelas, mereka tak bisa hanya diam. Medan pertempuran kini semakin berubah. Sekar Ireng, wanita misterius yang berbalut hitam pekat, sudah lebih dari sekedar lawan yang tangguh. Dengan kekuatan kegelapan yang lebih murni dan ganas daripada sebelumnya, dia kini menguasai tak hanya tubuhnya, tapi juga energi gaib yang telah dipupuk selama berabad-abad. Indrawira, panglima perang dari dunia gaib yang dahulu melawan Sekar Ireng dengan penuh keberanian, kini merasakan tekanan luar biasa. Walau dia seorang panglima, kekuatannya seakan tak lagi mampu menandingi kekuatan Sekar Ireng yang semakin mengerikan. Sekar Ireng dengan mata yang menyala berwarna merah gelap mengangkat kedua tangannya, menciptakan pusaran energi gelap yang bergerak cepat. Gelombang itu memecah tanah, melesat dengan kecepatan tinggi, langsung menyambar Indrawira. Namun Indrawira hanya melangkah mundur sedikit, mengangkat tangannya untuk menahan serangan tersebut dengan perisai ilusi bayangan yang muncul di depannya. Kau masih belum cukup kuat bagiku, Indrawira, ujar Sekar Ireng dengan suara yang terdengar seperti bisikan angin malam, namun mengandung gertakan penuh kemarahan. Indrawira menggeram, terlihat lebih tua dari yang dulu. Walau tubuhnya besar dan kekar, dia tampak semakin lelah. Ratusan tumbal yang ia korbankan untuk memperkuat kekuatan telah mulai mempengaruhi kekuatan dasar Sekar Ireng yang selalu menjadi musuh bebuyutannya. Telah mengalahkan waktu dan meningkatkan dirinya dengan energi gelap yang tak terbayangkan. Sekar Ireng berkelebat, hanya bayangan hitam yang tampak bergerak begitu cepat, menyerang Indrawira tanpa memberi ampun. Indrawira hanya bisa menahan serangan dengan sekelebat bayangan yang dia panggil untuk memblokir. Namun, serangan Sekar Ireng terlalu kuat dan cepat. Kekuatan yang dihantamkan ke tubuh Indrawira membuatnya terhuyung ke belakang. Tubuhnya terkoyak sedikit, darah hitam mengalir dari lengan kanannya. Jangan pikir aku sudah habis, serunya. Namun raut wajahnya mulai tampak khawatir. Sekar Ireng menatapnya dengan tajam, kemudian menggerakkan tangan ke atas, menciptakan sinar gelap yang membentuk bola besar. Sinar itu menyilaukan dan menghisap cahaya sekitar, seolah dunia ini berubah menjadi malam gelap total. Kau harus membayar, Indrawira. Sekar Ireng mengirim bola energi itu langsung ke arah Indrawira yang sepertinya tak bisa menghindar lagi. Tidak kali ini, teriak Indrawira.
Namun meskipun dia mencoba mengeluarkan semua kekuatannya, bola energi itu hantamannya begitu besar, menciptakan ledakan yang mengguncang tanah hingga menimbulkan gelombang kejut besar. Indrawira jatuh tersungkur, tubuhnya terhantam keras oleh ledakan. Namun dengan sisa kekuatan yang masih ada, dia memanggil ribuan bayangan dirinya untuk mengelabui Sekar Ireng. Tapi Sekar Ireng hanya tersenyum dingin. Ilusi tidak ada gunanya. Sekar Ireng mengangkat tangan, menyatukan semua energi gelap dalam satu titik. Satu serangan yang lebih dahsyat, lebih kuat daripada apapun yang pernah ada sebelumnya. Sekar Ireng melancarkan serangan terakhirnya. Energi gelap yang menyelimuti tubuh Indrawira meremas segala pertahanan dan menghancurkan kekuatan ilusi miliknya. Indrawira berteriak dalam kesakitan. Tubuhnya terkapar ke tanah, tak mampu lagi bangkit. Sekar Ireng berdiri di atas tubuhnya yang terjatuh, menatapnya dengan dingin. Kali ini perang berakhir denganmu, Indrawira. Sekar Ireng tertawa. Suara tertawanya seram menggetarkan sekeliling. Kemenangan sudah di tangannya. Sekar Ireng telah bersiap menuntaskan pertarungan. Tubuhnya melayang beberapa meter di atas tanah. Kedua tangan membentuk lingkaran energi hitam legam yang berputar cepat, memekarkan aura kehancuran. Di bawahnya, Indrawira tergeletak lemah. Tubuhnya penuh luka, matanya setengah tertutup, nafasnya berat. Sekar Ireng melayang turun perlahan. Senyumnya dingin, tanda kemenangan sudah di depan mata. Namun, tiba-tiba sebuah batu kecil meluncur dengan kecepatan yang mengagetkan, menghantam tepat di dahi Sekar Ireng. Bunyi nyaring kecil namun memalukan. Sekar Ireng terhuyung sebentar ke belakang. Lingkaran energinya buyar seketika. Dia memegang dahinya, matanya menyipit penuh kemarahan, lalu menoleh ke arah datangnya serangan. Dan di sanalah Sentot berdiri dengan penuh percaya diri. Meski tubuh kecilnya penuh lumpur hitam pekat, dari kepala hingga kaki tak ada satu bagian pun yang bersih. Matanya menyipit penuh gaya, tangannya di pinggang seperti pahlawan super di bawahnya. Genangan air hitam memantulkan bayangan kecil yang nyaris gagah. "Hei, tante-tante hitam!" seru Sentot lantang dengan logat terpleset khasnya. "Hadapi aku, Sentot Man!" Sekar Ireng menatap dengan bingung. Wajahnya jelas menunjukkan rasa jengah. Bukan karena takut, melainkan karena tak mengerti apakah bocah itu benar-benar serius atau hanya muncul untuk membuatnya naik pitam. "Siapa kau?" tanyanya. Suaranya tajam mengiris udara. "Dan kenapa kau bisa lebih hitam dari kegelapanku sendiri?" Matanya menyipit, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sentot melihat ke tubuhnya sendiri. Lumpur yang mengering seperti kerak aspal di sekujur tubuh. Dia pun mengerutkan dahi, lalu dengan polos menjawab, "Yang pasti aku bukan anakmu." Jawabnya mantap, membuat Edi yang baru berdiri dari tanah terbatuk menahan tawa di belakangnya. Sekar Ireng memicingkan mata, sejenak terdiam, lalu bibirnya berkedut. "Kau bocah konyol, tapi cukup mengganggu," gumamnya. Sentot melangkah ke depan. Batu lain di tangan kanannya sudah siap dilempar. "Ganggu? Aku ini penyelamat yang datang di saat yang agak telat sih. Tapi gak apa-apa, lebih baik terlambat daripada termakan janji palsu." Seketika itu juga suasana medan berubah. Ketegangan yang baru saja mencapai puncaknya kini berubah menjadi konfrontasi aneh dan absurd antara kekuatan tergelap jagat dan bocah 6 tahun penuh lumpur. Namun mata Sekar Ireng tidak main-main. Meski awalnya meremehkan, dia kini menyadari ada sesuatu yang aneh dari Sentot. Sekar Ireng mulai melayang lebih tinggi. Tubuhnya kembali diselimuti kabut hitam pekat yang berputar membentuk pusaran. Rambut panjangnya berkelebat dan tangan kirinya terangkat perlahan.
mengumpulkan energi dari langit yang kini semakin kelam. Di telapak tangannya, sebuah bola energi gelap mulai terbentuk, berdenyut seperti jantung yang murka. Setiap denyutannya menimbulkan getaran di tanah. Aura panas bercampur tekanan mencekam menyelimuti seluruh medan. Sentot tetap berdiri di tempatnya, tidak bergerak, hanya menatap ke atas dengan kepala miring. Matanya menatap penuh rasa ingin tahu, bukan takut. Bahkan dia sempat mengucek mata karena silau. "Wah, kayak kembang api lebaran ya, Ed," gumamnya. Eddie berdiri di belakang Sentot mulai panik. "Tot, minggir, itu bukan petasan, itu bisa meledakkan bukit tahu." Namun Sentot tetap tak bergeming. Malah kini dia berdiri dengan dada membusung, dagu terangkat, dan kedua tangan bersedekap seperti pahlawan kelas kampung. "Kelas kakap, Mas Tama. Tolong jangan narasikan Sentotman seperti sosok lemah ya." "Udah Tot, minggir." "Biarin aja Ed, mungkin ini saatnya kekuatan rahasiaku bangkit." Sekar Ireng melepaskan serangannya. Sebuah kilatan hitam raksasa melesat seperti petir dari tangannya menuju Sentot. Udara mendesis, tanah terbelah saat energi itu melaju. "Tot!" Eddie berteriak sambil menutup mata. Namun tiba-tiba, tepat beberapa meter sebelum menyentuh tubuh mungil Sentot, sebuah dinding cahaya bersinar menyala, muncul entah dari mana, membelokkan serangan Sekar Ireng ke arah langit. Serangan itu menghantam awan dan menciptakan ledakan hebat, membuat langit seketika memekik dalam cahaya kehitaman yang bercampur merah. Debu dan angin ledakan menyapu area. Namun di pusat kekacauan itu, Sentot tetap berdiri dengan gaya yang sama, tak terluka sedikit pun. Dia melirik sekeliling dengan heran sekaligus kagum. Aku belum ngapa-ngapain, Ed, tapi kok kekuatanku sedahsyat itu ya?" katanya sambil melirik kedua tangannya seolah tak percaya. Eddie yang baru saja bangkit dari posisi tiarap langsung menunjuk ke belakangnya. "Itu bukan kamu, Tot, lihat." Mata Sentot mengikuti arah telunjuk Eddie. Di kejauhan berdiri kokoh sosok kakek tua berambut dan berjanggut putih, berselimut jubah resi bersinar. Tangan kanannya masih terangkat, mengisyaratkan bahwa dialah yang tadi membelokkan serangan itu. Aura kakek itu bercahaya putih keemasan, berkilau tenang namun kuat. Di sekelilingnya, rerumputan yang layu kembali segar. Tatapannya teduh tapi tajam, seperti bisa melihat seluruh isi hati lawan. "Walah," Sentot menggaruk kepala yang penuh lumpur. "Jadi bukan aku ya?" "Ya jelas bukan," gerutu Eddie. Di udara Sekar Ireng mendesis. Matanya kini beralih dari Sentot ke arah kakek tua itu. Tatapannya tajam penuh kewaspadaan. "Ternyata kau masih tangguh dulu, Resi Prawiratapa," ucap Sekar Ireng dingin. Kakek Resi menatapnya dalam-dalam. "Dan kau masih saja bermain dengan kegelapan, Sekar Ireng. Tapi kali ini permainanmu terlalu jauh." Suasana berubah mencekam. Di langit awan bergerak cepat seperti berpusar mengelilingi mereka. Semua prajurit yang masih hidup, baik manusia maupun makhluk gaib, seolah merasakan ketegangan antara dua kekuatan kuno yang bersiap kembali beradu. Dan di antara mereka semua masih berdiri Sentot, penuh lumpur dengan ekspresi campuran antara malu dan bangga. "Ya udahlah, yang penting mukaku masih utuh," ujarnya, lalu mengibaskan lumpur dari matanya. "Masih punya muka kamu, Tot?" "Masih, tapi hitam." "Lebih hitam mana sama pantatku?" Pantat bolongmu itu paling hitam di semesta raya. Jangan bandingkan dengan wajahku." "Hitam bukan sembarang hitam," ledek Eddie pada Sentot. "Cakep gitu, Tot." "Nggak cakep, dekil, suka basah dan berbulu." "Tot, mulutmu licin banget."
Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu episode Sentot dan Edi kali ini. Tampaknya pertarungan sengit masih akan berlanjut. Seperti apa kelanjutannya? Jangan sampai ketinggalan ya. Jadi aktifkan notifikasi kalian biar tidak ketinggalan tentunya. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupa juga untuk subscribe bagi yang belum. Dan saat ini saya tambah harus pamit. Kita jumpa lagi di episode Sentot dan Edi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan sering-sering tertawa sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu kau merinduku, aku tahu kau menangisiku, aku tahu kau tak relakanku. Aku sama namun hanya membisu. Dari atas sini ku masih bisa memandangmu, meski dengan air mata darah penuhi gaunku. Gaun putih ini perlahan memerah seiring ku tak tentu arah. Gaun putih ini perlahan lusuh seiring kau dan aku jauh. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini, pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini, pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan